Pada tahun 1960, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memuncak. Bahkan sebentar lagi Perang Dingin itu akan berubah jadi perang terbuka. Pihak Uni Soviet juga sudah mengirim banyak sekali pasukan ke negara Kuba yang berlokasi di dekat Amerika untuk bersiap memulai serangan. Jika kedua negara superpower itu benar-benar sampai bertempur, maka akan terjadi hal yang lebih parah dari Perang Dunia III, yaitu perang nuklir. Artinya kehancuran bumi sudah di depan mata. Demi menurunkan ketegangan, Presiden John F. Kennedy berusaha mengulur waktu dengan menantang pihak Uni Soviet untuk bertanding catur. Suatu malam di kota Brooklyn, Amerika Serikat, terlihat ada seorang profesor jenius bernama Joshua baru sampai di bar. Joshua ini terkenal cerdas banget, bahkan katanya IQ-nya setara Albert Einstein. Saking cerdasnya, setiap main permainan apapun, termasuk judi, dia selalu menang. Dulu Joshua juga sempat ikut kejuaraan catur profesional dan berhasil mengalahkan Grandmaster catur terhebat di dunia bernama Königsberg. Sayangnya Joshua ini pemabuk parah. Dalam sehari dia bisa menghabiskan banyak sekali botol alkohol. Saat sedang menikmati minuman, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Stones menghampiri, lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah utusan pemerintah. Stones memberitahu bahwa Königsberg yang minggu kemarin dikirim sebagai perwakilan Amerika untuk bertanding catur melawan pihak Uni Soviet baru aja ditemukan tewas diracun. Tujuan Stones kesini ingin meminta Profesor Joshua menggantikan Königsberg. Mendengar permintaan barusan, Joshua langsung menolak. Tapi waktu mau pergi, dia diculik. Profesor Joshua dibawa paksa ke Polandia, negara netral tempat diselenggarakannya pertandingan catur. Sesampainya di Polandia, di kantor kedutaan besar Amerika Serikat, terlihat Stones bersama rekannya sesama mata-mata bernama White sedang melapor ke atasan mereka yang bernama Novak kalau mereka telah berhasil membawa Profesor Joshua. Mereka bertiga pun menemui Joshua yang sedang dikurung dalam ruangan kedap suara, lalu menjelaskan semuanya. Pertama, pertandingan catur ini akan sangat mempengaruhi situasi politik dunia, bahkan bisa menjadi penentu apakah perang besar akan dilanjutkan atau dibatalkan. Kedua, White, Stones, dan Novak adalah mata-mata. Meski Polandia ini adalah negara netral, tapi tetap harus hati-hati karena di sini ada banyak mata-mata Soviet menyamar. Jadi setiap informasi harus selalu disampaikan dalam ruang kedap suara ini agar tak ada percakapan yang bocor. Awalnya Joshua masih ragu, kenapa harus dia? Namun setelah terus diyakinkan kalau cuma profesorlah satu-satunya orang jenius di Amerika yang mampu menjadi pahlawan pencegah perang dan menyelamatkan nyawa jutaan umat manusia, akhirnya Profesor Joshua bersedia. Keesokan paginya, ketika Novak, Stones, dan White sedang rapat membahas acara pertandingan catur, tiba-tiba ada staf memberitahu kalau dari semalam Joshua belum keluar kamar juga. Karena khawatir Joshua diracun sama seperti Königsberg, mereka buru-buru pergi dan langsung mendobrak pintu. Beruntung ternyata Joshua cuma tidur gara-gara mabuk. Semua pun lega. Siangnya Joshua bersama White dan Stones menghadiri acara pembukaan pertandingan catur. Di sana terlihat ada banyak sekali wartawan dari seluruh dunia sudah menunggu untuk meliput pertandingan bersejarah ini. Setelah menyiapkan mental, Joshua lalu naik ke atas panggung menemui lawan caturnya, yaitu Grandmaster Uni Soviet bernama Gavrilov. Namun anehnya, saat pembawa acara sedang memperkenalkan kedua peserta ke para penonton, mendadak kepala Joshua terasa sangat pusing. Ketika melihat papan catur di hadapannya, otak jeniusnya terus berputar, seakan seperti bisa membayangkan ribuan strategi catur apa yang akan dia jalankan nanti. Karena terlalu pusing, Joshua memilih pergi dari sana. Semua wartawan pun heboh.
Товарищ Гаврилов не дал спровоцировать себя. Записывайте. Di kantor, Novak yang menonton siaran barusan bingung. Sorenya dia mencoba berkonsultasi ke dokter spesialis otak. Berdasarkan hasil pengamatannya, dokter menjelaskan kalau Joshua ini terlalu jenius. Jadi otaknya bekerja lebih cepat dari orang normal, persis seperti Albert Einstein. Untuk mengurangi kecepatan neuron di otaknya, dokter menyarankan agar sebelum bertanding lebih baik Joshua diberikan alkohol. Berbeda dengan orang normal lain, bagi Joshua, mabuk justru akan malah membuat otaknya normal. Malamnya, waktu Joshua pulang ke hotel, di lobi direktur hotel yang bernama Alfred menyambut Joshua dengan banyak hidangan kue dan minuman alkohol. Karena acara kenegaraan telah resmi dibuka, jadi mulai sekarang secara resmi, Profesor Joshua telah menjadi tamu spesialnya. Selesai berkenalan, tanpa basa-basi, Joshua yang dari tadi gelisah langsung minum-minum. Waktu White dan Stones mengantarkan ke kamar, Profesor masih terus membicarakan soal catur. Dia cerita tadi di panggung dalam hitungan detik dia bisa membaca 8.000 langkah catur lawan. Namun Stones tak terlalu peduli dan menyuruh Profesor istirahat. Sekarang udah malam, tidurlah yang cukup karena besok jam 11 siang pertandingan babak pertama akan dimulai. Sementara itu di kantor lantai atas hotel, Jenderal Soviet yang bernama Krutov memanggil Alfred lalu mencoba mengintimidasinya agar jangan berani macam-macam. Ingat, Polandia adalah negara tetangga Uni Soviet, jadi bisa dibilang kita bersaudara. Jika Alfred sampai ketahuan membantu pihak Amerika, maka Krutov sendirilah yang akan menghabisinya. Mendengar ancaman barusan, Alfred menurut. Setelah Alfred pergi, Krutov memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi pihak Amerika. Ingat, di sini kita bukan sedang bertanding catur, tapi bertanding mata-mata. Keesokan paginya, saat Joshua baru bangun, Alfred datang membawakan hidangan sarapan spesial khusus untuk Profesor Joshua. Karena sudah akrab, tak hanya sarapan, Alfred juga ikut menemani Joshua minum-minum sampai mabuk parah. Malamnya, ketika Profesor baru bangun tidur, dia kaget. Sudah jam 11 malam. Dengan panik, dia bergegas ke kamar Stones lalu menanyakan bagaimana pertandingan caturnya. Joshua minta maaf tadi pagi setelah sarapan, gara-gara mabuk dia jadi ketiduran lagi. Bukannya bangun jam 11 siang, malah jam 11 malam. Dia tak ingat apapun yang terjadi hari ini. Mendengar itu, Stones berusaha menenangkan. Kenapa panik? Kan di pertandingan tadi siang, Profesor berhasil menang telak hingga membuat Gavrilov menyerah. Karena Joshua tak ingat sama sekali, Stones pun menceritakan semua yang terjadi saat tadi siang Profesor bertanding dalam kondisi mabuk. You sacrificed a knight? Didn't attack any of his pieces. Impervious to his moves. But then you made one move. Three in the making. I think you're underestimating yourself. You're quite the genius. Thank you. Besok paginya di kantor, Gavrilov datang menghadap Krutov lalu minta maaf atas kekalahannya kemarin. Sambil menahan tangis, Gavrilov cerita tentang tingkah aneh Joshua selama bertanding catur. Gavrilov seperti sedang menghadapi orang aneh yang bisa membaca masa depan padahal dia mabuk. Setiap langkah caturnya dipatahkan dengan mudah. Krutov pun kecewa dan menyuruh jangan cengeng. Tunjukkanlah mental pejuang Uni Soviet. Krutov lalu menelpon Alfred. Dengan tegas dia memerintahkan untuk menghentikan semua pasokan alkohol untuk Joshua. Jangan sampai dia mabuk. Sorenya terlihat Profesor Joshua, White, Stones, dan Novak sedang menghadiri acara pesta para petinggi negara. Karena dari pagi di hotel tak ada satupun minuman alkohol, sebelum pulang diam-diam Joshua mengambil sebotol alkohol hidangan pesta untuk bekal besok. Keesokan harinya pertandingan babak kedua dimulai.
How's it feel us? Not bad. Di tengah pertandingan, Profesor Joshua tiba-tiba merasa sangat pusing. Ada yang aneh. Ternyata diam-diam pihak Uni Soviet menyewa seorang dukun. Brava, brava! You just get distracted, okay? Let's go. Come on. Profesor Joshua kalah dan si dukun berhasil kabur. Skor sementara 1-1. Di kamar hotel, Joshua masih kecewa dengan pertandingan tadi. Waktu sedang melamun, mendadak ada suara ketukan dari dalam lemari. Saat diperiksa, ternyata itu Alfred. Dia muncul dari pintu rahasia sambil membawa alkohol untuk Joshua. Alfred menyuruh jangan berisik lalu mengajak pergi lewat pintu rahasia. Ketika menelusuri lorong bawah tanah, mereka keluar di toilet gedung tempat pertandingan catur. Di sana, Alfred menyembunyikan beberapa botol alkohol untuk bekal Joshua selama pertandingan. Di atap gedung, mereka berdua berbincang santai sambil mabuk. Alfred memberitahu kalau lorong bawah tanah tadi terhubung ke seluruh lokasi di penjuru kota ini. Dulu saat Polandia dijajah Nazi Jerman, Alfred adalah pemimpin pasukan pejuang kemerdekaan. Dia bersama pasukannya bergerilya melawan penjajah lewat lorong bawah tanah itu. Dengan ramah, Alfred berkata, mulai sekarang Joshua bukanlah tamu spesialnya lagi, tapi sahabatnya. Setelah berbincang cukup lama, Alfred mengajak Joshua berkeliling kota. Two floors underground. Reload. Very complicated. I was communist before war. I never believed Stalin. Welcome to all the North. Sesampainya di suatu bangunan hancur, dengan sedih Alfred cerita, di bangunan ini dia pernah bertempur sendirian adu tembak melawan para tentara Jerman. Beruntung dia berhasil mengalahkan mereka semua. Berbulan-bulan lamanya kita rakyat Polandia terus berjuang mempertaruhkan nyawa, darah tumpah di mana-mana. Sedangkan di seberang sungai, tetangga kita yaitu Uni Soviet hanya diam melihat penderitaan kita tanpa mau menolong. Itulah alasan kenapa sekarang dia mendukung Profesor Joshua. Mungkin Soviet memang tetangganya, namun Amerika adalah sahabatnya. Sahabat yang mau berjuang bersama melawan penjajah. Di tengah cerita, tiba-tiba muncul dua polisi memberi tembakan peringatan sambil menyuruh jangan bergerak. Saat mereka diperiksa, melihat Alfred punya buku berwarna merah, dua polisi itu buru-buru minta ampun. Ternyata siapapun di Polandia yang memiliki buku merah, maka tandanya dia termasuk orang paling penting dan paling berjasa di negeri ini. Setelah polisi pergi, mereka lalu bersenang-senang di bar menikmati malam. Di sisi lain terlihat Krutov sedang menelpon sambil marah-marah. Kenapa koran berita di seluruh dunia isinya penuh dengan propaganda Amerika yang selalu memojokkan dan menjelek-jelekan Uni Soviet? Karena kesal, Krutov melampiaskan amarahnya ke anak buahnya. Dia berkata negara komunis selalu dianggap jahat, padahal kita hanya ingin menguasai sumber kekayaan alam kita sendiri. Sementara Amerika, mereka selalu mengaku kalau demokrasi adalah sistem terbaik. Namun setelah negara-negara lain ikut menggunakan sistem demokrasi, maka Amerika akan mendanai partai-partai di negara itu untuk memilih seorang presiden lemah yang bisa mereka bodohi agar sumber kekayaan negaranya bisa mereka ambil. Itulah alasan kenapa Amerika sangat membenci negara komunis. Karena di negara komunis sumber kekayaan alamnya tak bisa mereka sentuh. Di saat kita memperjuangkan kesetaraan manusia, mereka hanya peduli pada uang.
Keesokan paginya, mendadak White masuk ke kamar Profesor Joshua. White terlihat sangat tegang. Dia bilang kalau dalam perang antar mata-mata ini kita kalah. Banyak informasi penting Amerika yang bocor ke Soviet. Dia juga nggak tahu siapa yang membocorkannya. White lalu memberitahu tentang seorang mata-mata Amerika berseragam Soviet yang sedang menyamar. Namanya Giff. Di sini hanya White dan Giff lah orang yang bisa Joshua percayai. Selain kita berdua, jangan pernah percaya siapapun. Nanti Giff akan datang menemui Joshua di toilet untuk memberikan informasi rahasia yang sangat penting. Percayalah, dia teman kita. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba White muntah darah. Ternyata dari tadi dia diracun. Saat Stones datang, White telah meninggal dunia. Joshua sangat syok. Stones pun berusaha menenangkan dan mengajak pergi ke kantor kedutaan. Nanti dia akan mencoba menjelaskan ke panitia kalau Joshua sakit. Siangnya, akibat tak menghadiri pertandingan catur, panitia menyatakan bahwa skor hari ini seri. Di mobil sepanjang jalan, Stones menangis sambil bilang kalau Konigsberg juga tewas persis seperti White. Mereka sama-sama diracun. Melihat Stones menangis, Joshua teringat ucapan White tadi, jangan pernah percaya siapapun. Di momen itu Joshua dilema, siapa sebenarnya kawan, siapa lawan. Sesampainya di kantor kedutaan, dalam ruang kedap suara, Novak dan Stones akhirnya menjelaskan semuanya pada Joshua. Sebenarnya tujuan kita ke Polandia bukan untuk memenangkan pertandingan catur, tapi untuk mengulur waktu agar kita bisa menggali informasi dan menemukan di mana lokasi koordinat keberadaan rudal nuklir yang Uni Soviet bawa ke negara Kuba. Jika berhasil dapat lokasinya, maka Amerika bisa dengan mudah memukul mundur pasukan Soviet dan perang besar bisa dihentikan. Masalahnya kita tak punya banyak waktu. 36 jam dari sekarang keputusan politik akan dibuat. Presiden akan memutuskan apakah perang besar akan dimulai atau dibatalkan. Hanya Giff lah satu-satunya kunci keberhasilan misi ini. Sayangnya tak ada yang tahu siapa Giff sebenarnya. Sama seperti ucapan White, Novak juga memberitahu kalau Giff sedang menyamar jadi anggota Soviet. Nanti di toilet, Giff akan muncul memberikan tutup botol berisi informasi penting tentang lokasi nuklir Soviet. Ciri-cirinya dia punya tanda bekas luka di tangannya. Malamnya di mobil, sepanjang jalan pulang, Stones menyemangati Joshua. Seberat apapun misi kita, harapan akan tetap ada. Mendengar itu, Joshua berkata, baginya harapan adalah ucapan omong kosong. Joshua cerita dulu ketika Perang Dunia II, dia dan temannya yang bernama Oppenheimer sangat percaya pada harapan. Dengan kejeniusan yang mereka miliki, mereka berdua berjuang bersama berharap perang bisa segera berakhir. Namun Oppenheimer justru malah menciptakan bom atom. Tak lama kemudian, Joshua mendengar kabar tentang Hiroshima, Nagasaki. Semenjak itu dia sudah tak percaya lagi dengan kata harapan. Atau bisa dibilang dia tak akan pernah percaya lagi pada siapapun. Jadi mulai detik ini dia akan memainkan permainan caturnya sendiri. You have your secret life, finding your perfect vibe. Oh baby, baby, I know it's so good. I know you're tricky game. Keesokan harinya, pertandingan babak keempat dimulai. Di tengah pertandingan, Joshua minta waktu istirahat. Di toilet saat sedang minum alkohol, tiba-tiba anak buah Krutov masuk. Joshua pun panik. Mendadak anak buah Krutov memberikan tutup botol. Di momen itu Joshua sadar pasti anak buah Krutov adalah Giff. Tak lama kemudian Stones muncul lalu menyuruh mereka buru-buru pergi.
Stones dan anak buah Krutov tewas dihabisi seseorang berseragam Soviet. Beruntung Joshua yang sembunyi di dalam toilet selamat. Ketika Joshua kembali ke panggung untuk melanjutkan pertandingan, dia terlihat masih syok dengan kejadian tadi. Sebelum mulai, dia memanggil wasit dan meminta agar pertandingan kali ini dinyatakan seri. Sayangnya Gavrilov menolak. Lihatlah papan caturnya. Posisi Gavrilov sekarang sedang menang telak. Sebentar lagi Joshua pasti kalah. Profesor Joshua lalu berkata, jika tawaran seri secara baik-baik ditolak, maka dia akan membuat seri dengan tangannya sendiri. Kini posisi mereka benar-benar seri, bahkan Gavrilov terpojok. Lagi-lagi profesor memanggil wasit. Karena tak punya pilihan, akhirnya Gavrilov setuju seri. Selesai pertandingan, salah satu panitia memberitahu saat ini keadaan sedang kacau. Demi keselamatan, untuk sementara Profesor Joshua akan dikarantina di hotel. Jangan kemana-mana. Joshua pun panik. Di kamar hotel, Alfred muncul dari pintu rahasia. Joshua lalu minta tolong bantu dia keluar dari sini sekarang juga. Dia harus pergi ke kantor kedutaan untuk melaporkan informasi penting tentang posisi nuklir Uni Soviet. Meski takut ketahuan membantu Amerika, Alfred tetap nekat memberikan buku merahnya. Dengan buku merah itu, Joshua bisa membuka pintu manapun di seluruh negeri ini. Pergilah sahabatku, pergilah, selamatkan dunia ini. Sesampainya di kantor kedutaan, saat bertemu Novak, Joshua langsung menceritakan semua kejadian tadi. Stones dan anak buah Krutov dihabisi seseorang berseragam Soviet. Waktu Joshua mengintip dari bawah toilet, dia melihat pria itu menggeledah tas Stones lalu mengeluarkan suntikan racun. Joshua benar-benar kaget. Sepertinya Joshua lah target berikutnya yang ingin Stones suntik racun. Meski ketakutan, dia memberanikan diri keluar. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, pria itu memberikan tutup botol sama seperti yang diberikan anak buah Krutov. Agar tak tertukar, dia menandai tutup botol dari anak buah Krutov dengan darah, kemudian menyuruh Joshua membawa dua-duanya. Mendengar cerita Joshua, Nova kaget sekaligus bingung siapa yang harus dia percaya. Apakah selama ini Stones berkhianat? Apa dia yang meracuni Königsberg dan White? Apakah pria misterius berseragam Soviet adalah gift asli atau palsu? Namun mereka tak punya banyak waktu. Sekarang hanya tersisa 4 jam sebelum Presiden Kennedy mengambil keputusan politiknya. Где? Selesai memeriksa tutup botolnya, Novak semakin bingung. Informasi titik koordinat nuklir di kedua tutup botolnya jauh berbeda. Jika sampai salah menebak mana yang asli, maka akan fatal. Setelah melapor ke Presiden Kennedy lewat telegram, Presiden bilang dia ingin mendengar langsung jawaban dari Joshua. Presiden Kennedy bertanya, jangan hiraukan pendapat orang lain. Menurut Joshua, siapa gift asli? Anak buah Krutov yang bersama Stones atau si pria asing yang sama sekali tak pernah Joshua kenal sebelumnya? Profesor Joshua pun terdiam. Di momen itu, Profesor mulai menggunakan 100% otak jeniusnya. Dia berusaha mengingat segala kejadian yang terjadi selama di Polandia ini. Mulai dari pertama kali dia bertemu Stones, pertandingan catur, kisah Königsberg, White mendadak tewas, gerak-gerik Stones, apakah dia pengkhianat atau bukan, kemunculan dua pria misterius yang mengaku gift, serta detail-detail lainnya. Setelah lama menganalisa, Profesor Joshua menarik nafas panjang. Dengan yakin dia menjawab bahwa pria kedua adalah gift asli. Dan informasi di tutup botol yang dia berikan bisa dipercaya. This government has promised
Pretty Soviet military buildup. Trusted to me by the Constitution, directed that the following initials of a nation or port, ships of any kind bound to Cuba, and all offensive military equipment, offensive weapons be turned back. Berkat pidato Presiden Kennedy itu, pasukan Uni Soviet akhirnya memilih mundur. Perang nuklir yang bisa menghancurkan bumi pun berhasil dihentikan. Joshua dan Novak sangat lega. Novak lalu menjelaskan rencana terakhir mereka, yaitu di pertandingan final besok, Profesor tak perlu datang karena kita semua diam-diam akan kabur pulang ke Amerika. Biarkan Soviet memenangkan pertandingan caturnya untuk hiburan agar nama baik mereka tak jatuh setelah pasukannya diusir dari negara Kuba. Keesokan paginya di ruangan Krutov terlihat Alfred sudah terikat dan babak belur. Dia disiksa semalaman. Sambil terus mengintimidasi, Krutov menggali informasi bagaimana cara Joshua pergi keluar padahal dia telah dikarantina dalam hotel yang dijaga ketat. Awalnya Alfred tak peduli, habisi aja dia tapi dia tak akan pernah buka mulut. Namun gara-gara dibuat mabuk parah, Alfred tak sengaja keceplosan memberitahu tentang lorong rahasia bawah tanah. Besoknya di pertandingan final, sesuai rencana, Profesor bersama tim mata-mata Amerika kabur meninggalkan gedung pertandingan. Agar tak dicurigai, mereka semua berpencar. Di sisi lain terlihat Krutov bersama anak buahnya sudah menunggu di lubang air tempat keluar lorong bawah tanah. Berdasarkan informasi, katanya si pengkhianat Uni Soviet yaitu Giff akan kabur dan keluar dari lubang itu. Ternyata yang keluar dari lubang air adalah Profesor Joshua. Diam-diam Joshua dan Giff bertukar posisi. Giff menyamar jadi profesor, lalu kabur menggunakan buku merah Alfred. Krutov benar-benar kesal. Beruntung saat dia ingin menghabisi Profesor, Novak datang menyelamatkan tepat waktu. Novak mengancam jika Profesor Joshua tewas, maka di mata dunia nanti kemenangan catur Uni Soviet akan dianggap curang. Mendengar ancaman itu, Krutov memutuskan pergi dari sana. Sementara di gedung pertandingan, setelah berjam-jam menunggu karena Profesor Joshua tak hadir, juri menyatakan pertandingan catur antar dua negara superpower ini dimenangkan oleh Uni Soviet. Berjam-jam lamanya menempuh perjalanan pulang, Novak dan Joshua akhirnya sampai di Amerika Serikat. Dalam mobil, Novak berterima kasih pada Profesor karena telah bersedia mengalah di pertandingan catur. Masyarakat nanti pasti akan menghujat Joshua akibat kalah catur dan mencoreng nama negara. Namun mereka tak tahu kalau sebenarnya Joshua adalah pahlawan yang berhasil menyelamatkan dunia ini. Sesampainya di markas, Novak meminta Profesor menunggu di mobil sebentar. Ketika Novak keluar, tiba-tiba Giff masuk mobil. Giff berterima kasih berkat bantuan Joshua, misi mereka sukses. Tapi Giff juga minta maaf. Dengan sedih, dia memberikan buku merah yang dia pinjam sambil memberitahu, "Maaf, Alfred tak selamat." Mendengar sahabatnya gugur, Joshua sangat sedih. Giff lalu bertanya apa yang akan Joshua lakukan setelah ini. Bagaimana jika bekerja secara resmi di kantor pemerintah? Dengan dingin, Joshua menjawab, dia sudah muak. Dia tak sudi bekerja dan menuruti propaganda pemerintah lagi. Demokrasi Amerika atau komunis Soviet, keduanya sama-sama busuk. Baginya di dunia ini, tak ada yang bisa kita percaya selain diri kita sendiri.